Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Coba di sini Ibu melihat beberapa anak ada yang gak hadir. Ibu cek kehadiran dulu ya. Coba. Angel ada? Hadir. Arsa? Oke. Karlin? Hadir. Oke, hanya Fitri sama Kenzi yang gak hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, coba di sini siapa yang mau pimpin doa? Oke? Ya, Zara yuk pimpin doa. Terima kasih Zara. Nah, anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita mau menyanyikan sebuah lagu. Ini lagunya judulnya tentang sawah ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan, ibu akan buka YouTube dulu ya. Kita nyanyi bareng-bareng tentang lagu sawah. Anak-anak sudah nyanyi semua, sudah tahu berarti sekarang lagu sawah ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini yang hadir ada 15 orang, berarti kita bagi kelompok 3 saja ya. Kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Oke, hebat kelompoknya. Sekarang ibu di sini akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, peserta didik tahu tentang sawah, tentang tempat Bapak Tani dan Ibu Tani bekerja, serta anak-anak tahu proses dari mana asal nasi tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai makanan yang mereka makan dengan selalu menghabiskan makanannya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menyempurnakan kalimat dengan menggunakan kata berawalan me. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak di sini pernah dengar puisi? Tidak, ada yang tahu puisi itu apa? Tidak juga. Kalau puisi sama cerita pendek atau cerpen, anak-anak tahu? Ya, sama nggak puisi dengan cerita pendek? Tidak. Puisi itu apa? Puisi itu seperti, ya betul, seperti yang ada ekspresinya. Kalau cerita pendek? Cerita pendek itu cerita yang pendek. Nah, biar jelas, sekarang ibu akan memperlihatkan sebuah link video YouTube dulu. Silakan anak-anak mengamati apa perbedaan dari puisi dan cerita pendek.
Siapa yang tahu apakah yang dimaksud dengan puisi itu? Puisi adalah jenis karya sastra atau seni tertulis yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Jadi, setiap kata-kata yang indah yang terdapat di dalam puisi mempunyai makna tertentu. Nah, kira-kira bagaimana ciri-ciri puisi itu? Yang pertama yaitu barisnya pendek-pendek. Dan yang kedua yaitu susunannya berbait-bait. Nah, kita bisa melihat dari contoh puisi ini. Nah, dari contoh puisi ini kita bisa melihat bahwa ternyata puisi itu satu baris itu hanya terdiri dari beberapa kata dan dia berbentuk bait. Nah, puisi berbeda dengan yang bukan puisi. Nah, yang bukan puisi ciri-cirinya seperti apa? Barisnya berbentuk kalimat. Kemudian susunannya berbentuk paragraf. Nah, ini adalah contoh cerita yang bukan puisi. Ya, jadi cerita itu bukan puisi. Nah, jadi di dalam cerita ini dia berbentuk satu kalimat dan dia terdiri dari beberapa paragraf. Itulah yang membedakan antara puisi dan bukan puisi. Anak-anak tahu ya, ada puisi itu seperti apa dan cerita pendek itu seperti apa. Sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca puisi yang betul. Oke, anak-anak simak semua ya. Ibu buka di buku halaman 123 ya, yang ada judulnya Ayo ke Sawah. Yuk anak-anak buka semuanya, biar semuanya paham. Tema 9, halaman 123. Oke, hebat. Sekarang anak-anak coba perhatikan dan dengarkan baik-baik. Ayo ke sawah. Hari ini kami ikut paman pergi ke sawah. Berhati-hati melewati pematang sawah. Ada padi melambai-lambai, seakan mengucapkan salam. Selamat pagi Pak Tani. Selamat pagi Bu Tani. Hari ini tibanya panen padi. Bapak dan Ibu Tani berangkat pagi. Selesai dipanen, padi dijemur, lalu digiling agar kulitnya lepas. Setelah kulit lepas, padi disebut dengan beras. Selamat bekerja Bapak dan Ibu Tani. Saatnya untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Beras dapat dimasak menjadi nasi. Terima kasih Bapak dan Ibu Tani. Karena jasamu, kami dapat makan nasi setiap hari. Sekarang coba anak-anak tadi kan sudah dibagi kelompoknya ya. Sekarang Ibu mau tanya nih dengan kelompok A dulu. Nah, tadi Ibu membacakan puisi tentang apa? Iya, betul. Ada kata-kata menarik kira-kira menurut kelompok B apa? Iya, betul. Ada kalimat yang menariknya, padi melambai-lambai. Nah, sekarang kelompok C, sebetulnya dari mana sih asal nasi tersebut? Betul, dari padi yang ditanam oleh siapa? Ya, betul, dari Bapak dan Ibu Tani.
Ibu akan membagikan LKPD-nya, kemudian nanti anak-anak silakan mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya, kemudian diskusi dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti hasil LKPD-nya, ketua kelompoknya ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD. Nanti kelompok lain silakan menanggapi ya. Oke, Ibu bagikan dulu sekarang LKPD-nya. Anak sudah mengerjakan LKPD-nya dengan hasil yang sangat bagus ya. Dari kelompok A juga hebat, kelompok B juga hebat, dan kelompok C juga hebat. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Nah, untuk selanjutnya, buka lagi halaman 125. Di situ ada anak-anak membaca ya. Ada sistem irigasi subak. Sudah membaca tentang sistem irigasi subak. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenal kata berawalan me. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya di sini ya. Nah, coba sekarang Ibu akan share video dulu. Apa sih kata berawalan me? Me. Nah, awalan me itu mengandung dua arti. Yang pertama melakukan tindakan dan yang kedua menjadi. Contohnya melakukan tindakan itu misalnya melompat, menanam, menulis. Ini maksudnya melakukan tindakan lompat, tanam, dan tulis. Arti yang kedua adalah menjadi. Contohnya menurun, menghijau, menua. Artinya menjadi turun, menjadi hijau, dan menjadi tua. Ini dia contoh kalimat awalan me yang mengandung arti melakukan tindakan. Misalnya, Kayla menulis puisi tentang corona. Nah, arti kata menulis ini artinya melakukan tindakan menulis. Selanjutnya, awalan me yang mengandung arti menjadi. Misalnya, adonan ini mengental setelah dimasak. Artinya, adonan ini menjadi kental setelah dimasak. Di sini punya games. Betul, games apa ya? Nah, gamesnya games suku kata baca. Hebat. Sudah selesai. Nah, dari awal, dari mulai kita puisi, kemudian ada cerita pendek, akhirnya kita jadi tahu kalau puisi sama cerita pendek itu berbeda. Kemudian, dari mana asal-usul nasi? Nah, sekarang anak-anak udah tahu ya, ternyata nasi itu berasal dari padi. Nah, dan sekarang anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai, tapi Ibu punya satu quotes yang menarik. Coba anak-anak dengarkan dulu ya. Ini filosofi ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Artinya apa? Hidup itu bagai ilmu padi. Ilmu yang sangat bermanfaat. Yang dicari hanya karena Allah Ta'ala akan menjadikan pemiliknya tawadhu di hadapan orang lain, tidak merasa lebih hebat dengan orang lain, kemudian merendahkan hatinya agar tidak memberontak menjadi sombong. Artinya apa? Sejauh apapun, sepintar apapun kita tidak boleh sombong karena ilmu itu seperti padi. Kita semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, kita harus lebih rendah hati, tidak merasa kita paling hebat. Oke, pembelajaran kita diakhiri dengan sebuah quotes. Sekarang anak-anak, yuk siapa yang mau pimpin doa? Oke, boleh sama Angel. Yuk pimpin doa Angel. Baik, terima kasih Angel. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa proyeknya dikerjakan dengan sebaik
baiknya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.